Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang teori kognitif oleh Jean Piaget. Sebelum mulai, perkenankan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Adista Maharani. Saya Bernadetta Rinda Damayanti. Saya Dinesa Dartania Dardisyah. Saya Jeti Fajar Mustika. Saya Muhammad Atala Azayaka. Biografi Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan asal Swiss yang lahir pada tanggal 9 Agustus 1896, tepatnya di Neuchâtel. Sedari kecil, Piaget sudah menunjukkan ketertarikannya pada bidang biologi yang dapat dilihat dari karangan pertamanya yang terbit di sebuah majalah tentang burung pipit albino. Seiring bertambahnya usia, Piaget juga diperkenalkan pada bidang filsafat oleh bapak pelindungnya yaitu Samuel Cornat, khususnya pada sub bidang epistemologi yang sedang mempelajari tentang pengetahuan, seperti apa itu pengetahuan dan bagaimana pengetahuan diperoleh. Pada tahun 1916, Piaget mendapatkan gelar sarjananya di bidang biologi pada Universitas Neuchâtel, dan di umurnya yang ke-21 tahun, Piaget menyelesaikan disertasinya tentang moluska dan memperoleh doktor filsafat. Bersama dengan istrinya yaitu Valentine Kidney, Piaget meneliti anaknya sendiri yang lahir pada tahun 1925, 1927, dan 1931, dan hasil pengamatannya dipublikasikan pada The Origins of Intelligence in Children dan The Construction of Reality in the Child. Selanjutnya, latar belakang. Teori kognitif dibangun berdasarkan sudut pandang aliran struktural dan aliran konstruktif. Teori ini menjelaskan bahwa seorang anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek-objek dan kejadian yang terjadi di sekitar lingkungannya. Secara umum, diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kepada kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Teori kognitif lebih menekankan proses dengan upaya untuk mengoptimalkan aspek rasional yang dimiliki oleh orang-orang. Piaget memandang bahwa anak memainkan peran aktif dalam menyusun pengetahuannya mengenai realitas. Beliau percaya bahwa pemikiran anak-anak berkembang menurut tahap-tahap yang terus bertambah kompleks. Teori Jean Piaget merupakan akar revolusi kognitif saat ini yang menekankan pada proses mental. Secara sederhana, kemampuan kognitif adalah kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks dalam melakukan penalaran ataupun memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian, dapat dipahami perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan seorang anak yang berkaitan dengan pengetahuan. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget dikenal dengan teorinya, yaitu teori kognitif, di mana perkembangan intelektual yang menyeluruh yang mencerminkan adanya kekuatan antara fungsi biologi dan psikologi. Piaget lebih menitikberatkan pembahasannya pada struktur kognitif. Ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tiap-tiap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Teori Piaget sering disebut dengan genetik epistemologi atau epistemologi genetik, karena teori ini berusaha melacak perkembangan kemampuan intelektual bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan developmental, bukan warisan biologis atau keturunan. Dalam teorinya, perkembangan kognitif terjadi dalam urutan 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Dari kelahiran sampai umur 2 tahun, bayi pemahaman tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawi dengan gerakan dan mendapatkan pemahaman akan objek permanen. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional yang terjadi di umur 2 sampai umur 7 tahun, di mana anak memahami realistis di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis atau simbol-simbol atau tanda-tanda yang pemikirannya intuitif. Keterbatasan pada tahap ini adalah egosentrisme, animisme, dan criticism. Ciri-ciri berpikirnya tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yang terjadi di umur 7 sampai umur 12 tahun, di mana anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme dan artikialisme. Kemudian yang terakhir yaitu tahap operasional formal yang terjadi di umur 12 tahun ke atas, di mana anak sudah dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah hipotesis, abstrak, deduktif, dan induktif, serta logis dan probabilitas.
Selanjutnya, ada 3 aspek utama dalam perkembangan kognitif. Yang pertama ada struktur. Struktur adalah organisasi mental yang terbentuk pada saat individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada isi. Isi merupakan aspek apa dari inteligensi. Isi meliputi perilaku individu yang muncul dalam menghadapi sebuah masalah atau situasi-situasi tertentu. Yang ketiga, fungsi kognitif atau proses dibangunnya kognitif. Cara individu dalam meningkatkan intelektualnya yang terdiri atas fungsi organisme dan fungsi adaptasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teori ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar. Guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang cocok digunakan sesuai usia anak tersebut. Seperti contoh, siswa yang berumur 8 tahun artinya ia telah memasuki tahap operasional konkret, di mana anak telah dapat menggunakan logikanya untuk berpikir. Dalam tahap ini juga, anak sudah dapat menggunakan keterampilannya. Maka dari itu, guru dapat memilih metode pembelajaran yang mungkin bisa menggunakan bantuan properti seperti benda, gambar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, teori ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi orang tua dalam mendidik anaknya. Dengan mengetahui tahapan perkembangan kognitif anak, tentunya dapat mempermudah orang tua dalam menangani anaknya. Dalam artian, pada usia-usia tertentu, anak akan memunculkan perilaku baru yang berbeda daripada sebelumnya. Maka dari itu, diharapkan orang tua dapat mempersiapkan dirinya untuk menentukan langkah apa yang akan diambil selanjutnya untuk menangani perilaku anak yang baru tersebut sesuai dengan pedoman penerapan teori kognitif. Nah, setelah penjelasan berikut, ada kesimpulan yang dapat disimpulkan dari teori kognitif oleh Jean Piaget. Yang pertama, teori kognitif dihasilkan dari penelitian Jean Piaget bersama istrinya, Valentine Chataignier, yaitu terhadap anaknya sendiri. Yang kedua, teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terbagi menjadi 4 tahap, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Ketiga, terdapat 3 aspek utama dalam teori ini, yaitu struktur, isi, dan fungsi kognitif. Terakhir, penerapan dari teori kognitif Jean Piaget dapat digunakan sebagai pedoman bagi guru dalam mengajar dan pedoman bagi orang tua dalam mendidik anak. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton.